Pagi listeners, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli angkat bicara perihal kelanjutan rancangan undang-undang perampasan aset. Ia mengatakan saat ini RUU sudah dalam posisi meminta persetujuan Presiden di Kementerian Sekretariat Negara. Yasona mengatakan RUU perampasan aset sebentar lagi akan diajukan ke DPR RI. Dirinya juga meyakini bahwa Presiden Jokowi akan setuju RUU perampasan aset tersebut. Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjawab permintaan Menko Polhukam Mahfud MD agar membantu pengesahan dua undang-undang. Pacul belak-belakan request Mahfud itu bisa mulus asalkan mendapat restu dari para ketum parpol di parlemen. Dua undang-undang ini maksud adalah perampasan aset dan juga pembatasan transaksi uang kartal atau uang tunai. Pacul mengatakan para anggota di komisinya mengambil sikap sesuai perintah dari masing-masing ketum parpolnya. Untuk mendiskusikannya, saya sudah terhubung dengan anggota Komisi 3 DPR RI untuk membahas apakah benar perampasan aset dan pembatasan uang kartal ini perlu restu dari ketum parpol atau tidak serius untuk digolkan justru. Sudah bersama kami bergabung ada Bang Taufik Basari dan juga Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch atau ICW, Lalola Ister Kaban. Selamat pagi Bang Taufik dan juga Mbak Lola. Selamat pagi Mas Anggi, selamat pagi Lola. Selamat pagi. Suara saya kedengeran ya, Mbak Lola? Kedengeran, Mas. Oke, siap. Saya akan ke Bang Tobas dulu. Bang, jadi draft RUU perampasan aset ini belum diterima dari pemerintah ya? Betul, jadi saat ini bolanya masih di pemerintah. Sehingga sebenarnya kemarin ketika Pak Mahfud menyampaikan permintaan agar DPR mengesahkan itu tidak tepat. Kenapa? Karena harusnya arah untuk mendesak agar RUU perampasan aset bisa segera dibahas itu justru kepada pemerintah sendiri. Karena memang draft RUU dan naskah akademiknya belum diserahkan pemerintah ke DPR. Sementara status dari RUU perampasan aset ini adalah usulan pemerintah. Kalau suatu rancangan undang-undang itu usulan pemerintah, maka pemerintahlah yang menyiapkan naskah akademik dan draft RUU-nya. Dan sebaliknya kalau RUU tersebut adalah usul inisiatif dari DPR, maka DPR yang menyiapkannya. Nah, sementara di dalam Prolegnas dan Prolegnas Prioritas 2023, posisi atau status dari RUU perampasan aset ini adalah usulan pemerintah. Dan ini dikonfirmasi dengan keterangan beberapa hari terakhir ini, ya. Oke. Di salah satu media nasional dikatakan bahwa masih dibahas di internal pemerintah, ya, antara Kementerian Keuangan, Kepolisian dan Kejaksaan. Beberapa hari lalu belum ada kata sepakat. Nah, mungkin sekarang sudah ada, ya, sekarang sudah ada di Menkumham, sudah diserahkan ke Presiden. Kita tinggal tunggu dan kita desak agar pemerintah segera menyampaikan itu. Jadi ibaratnya saya mau mengibaratkan nih Mas Anggi, Ya. ibaratnya sebenarnya DPR ini sudah ada di dalam lapangan bola, ya. Kemudian ada seseorang yang meminta para pemain yang ada di lapangan bola ini untuk menendang bolanya, sementara bolanya masih ada di dalam rumah dari pemilik rumah, dari orang yang menendangkan itu kan, jadi tidak tepat, ya. Oleh karena itulah maka sama-sama kita desak dan kita dukung pemerintah agar naskah akademik dan draft RUU-nya diserahkan kepada DPR agar kita bisa segera bersama-sama membahas RUU perampasan aset ini. Bang Taufik, tapi lapangan bolanya ada wasitnya nih ternyata. Wasitnya ini meresistensi terus untuk kehadiran RUU pembatasan. Dalam artian di elit-elit DPR juga ini terus ngeblok bagaimana supaya pembatasan transaksi uang kartal ini sama perampasan ini juga tidak dibahas begitu. Saya mengambil contoh dengan kasus yang kemarin ya, yang terakhir itu yang pas RDP ya. Bagaimana dari Komisi 3 saja menampakkan bahwa penolakannya begitu besar. Ada kebutuhan transaksi tunai untuk kontestasi pemilu. Ada perlu izin dulu dari seseorang tertentu untuk menggolkan RUU ini, Bang. Ya, pertama saya ingin juga meluruskan narasi yang dibangun yang juga keliru. Oke. Ya, RUU perampasan aset ini tidak mendapatkan penolakan dari DPR. Buktinya apa? Ketika RUU perampasan aset ini diajukan ke dalam Prolegnas, tidak ada satupun fraksi yang menolak. Kemudian ketika kita membahas Prolegnas Prioritas 2022 dan pemerintah kemudian mengajukan RUU tersebut masuk ke dalam Prolegnas, satupun fraksi juga tidak ada yang menolak. Ya, jadi
tidak pernah ada penolakan yang saya dengar ya terjadi terhadap RUU perampasan aset ini. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau kita memperhatikan RDP kemarin dari awal sampai akhir, beberapa anggota Komisi 3 menyatakan persetujuannya, bahkan menyatakan desakan balik kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan itu. Ada yang bahkan mendorong Perpu, sehingga jika kemudian dikatakan menolak atau menghalang-halangi, menghambat, itu keliru. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 itu sebenarnya guyon saja. Guyonnya apa? Pesan guyon itu apa yang muncul? Yang pertama adalah guyon pertama adalah ingin menyampaikan bahwa sebenarnya nggak perlu meminta-minta perhatian DPR untuk segera mengesahkan seperti yang disampaikan Pak Mahfud. Kenapa? Karena toh itu bisa dilakukan dengan cara menghubungi para ketua umum yang memang ada juga di dalam pemerintahan. Ya kan di kabinet kita ketua umum juga banyak, ketua umum partai politik. Oke. Ya. Sehingga tidak perlulah harus mengesankan bahwa ada pertentangan antara DPR dengan pemerintah. Jadi guyon itu sebenarnya untuk menunjukkan hal seperti ini mudah saja. Terlebih lagi ketika mau melobi pun juga untuk nanti kalau misalnya selesai RUU-nya di pemerintah kemudian diserahkan ke DPR, ketika mau membahas substansi ada yang ingin didorong oleh pemerintah, ya silakan saja lobby di internal pemerintah pun juga bisa dilakukan karena memang banyak ketua umum partai yang ada di pemerintahan. Gitu pemerintahan. Ya? Jadi itu guyon yang kemudian dikemas sedemikian rupa bahwa seolah-olah DPR menolak. Jadi mudah-mudahan jadi clear lah persoalan ini. Siap. Mbak Lola dengar ya pernyataannya Bang Tobas ya. Jadi sekarang justru dari DPR melempar balik ke pemerintah bahwa yang terlihat tidak serius itu sebenarnya pemerintah bukan DPR. Mbak Lola, responnya Mbak? Ya sebetulnya kalau bercandanya jelek ya. Karena ini kan kondisi sedang memang membutuhkan kepastian, gitu. Publik butuh kepastian. Dan juga di sisi lain ada banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ini sudah urgent, gitu. Bahwa pemerintah kemudian masih ada kekeliruan dalam menyampaikan dorongan, gitu ya. Tentu itu juga kita bisa paham karena betul bolanya itu masih ada di pemerintah, surat presiden belum dikirimkan ke DPR sehingga belum bisa ada pembahasan dilakukan. Meskipun ini sudah masuk ke prolegnas prioritas, ya. Jadi tentu ya dengan mendengar klarifikasi dari Bang Tobas tadi, ya kita bisa agak bernafas lega lah. Artinya pemerintah juga DPR itu sebenarnya sudah dalam frekuensi yang sama. Tentu publik juga mendukung karena memang ini sesuatu yang sudah tidak bisa dikesampingkan lagi gitu ya dari sisi kebutuhan. Karena memang peristiwa-peristiwa belakangan ini dan juga dorongan-dorongan yang sudah disampaikan sejak lama soal masih adanya gap atau kesenjangan dalam penanganan perkara korupsi misalnya terutama terkait dengan perampasan atau pemulihan aset hasil kejahatannya itu bisa pelan-pelan mulai dijembatani gitu. Oke. Bang Taufik, Mbak Lola, jadi kita ini semua berpijak dari kasus Rafael ya. Awal-awalnya saya seperti itu ya, Rafael Alun Trisambodo ini, bahwa dari kasus ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa jangan diam melihat pejabat yang pamer harta, bahwa kong kali kong menyembunyikan harta biasa dilakukan para pejabat negara, kemudian juga bahwa modus oknum pejabat pajak dan bea cukai banyak sekali, ini mungkin karena mereka tahu celah-celah untuk berbuat nakalnya. Kemudian juga bahwa pemerintah masih gamang nih untuk soal menangkap pejabat-pejabat nakal karena aturannya masih abu-abu atau belum ada. Nah, rumusan RUU perampasan aset belum selesai juga. Rumusan pembatasan transaksi uang kartal atau tunai juga tidak beres-beres. Nah, dari sudut pandang anti korupsi tentu RUU pembatasan transaksi tunai ini penting sekali untuk dibahas dan disahkan karena diharapkan bisa mencegah berulangnya praktik kotor politik uang ya gitu ya, dan yang berujung pada tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang. Dalam kasusnya RAT ini diarahkan selalu ke sana, pencucian uang. Bang Tobas, apa yang bisa kita lakukan melihat kondisi seperti ini jadinya? Ya, jadi memang RUU perampasan aset ini bukan kemudian jawaban dari semua persoalan yang kita hadapi pada saat ini ya, misalnya terkait dengan kasus RAT, soal pencucian uang yang memang kemudian muncul lagi isunya. Nah, jadi bukan satu-satunya meskipun bisa menjadi
alat bantu juga untuk membereskan ini semua. Kenapa? Karena RUU perampasan aset ini kan dia di ujung ya, setelah proses yang masuk ke dalam penegakan hukum, ya kemudian diproses, nah baru RUU perampasan aset ini bekerja. Nah, oleh karena itu dia memang bagus ketika bergandengan tangan dengan RUU pembatasan uang kartal di hulunya. Jadi hulu kita siapkan, hilirnya pun juga kita siapkan, ya. Tapi di samping dari dua RUU ini ada banyak hal-hal lain yang juga harus kita benahi, ya, terkait dengan reformasi birokrasi, ya, bagaimana kemudian peristiwa seperti RAT ini bisa kita cegah ketika memang ada pengawasan yang melekat dengan sistem yang baik yang bisa dilakukan oleh atasan kepada bawahan-bawahannya ketika memang ada bawahan-bawahan yang pola hidupnya itu tidak sesuai dengan profilnya. Yang paling tahu itu atasannya, ya, apakah misalnya dia bisa pola hidupnya bisa mewah itu karena memang misalnya pasangannya itu pengusaha atau dia punya warisan atau dari dulunya sebelum jadi pejabat sudah berasal dari keluarga yang berada, itu kan beda persoalan. Tapi kalau misalnya ternyata bukan begitu, gaji hanya didapatkan dari jabatannya, kemudian profilnya berbeda, nah tentu atasan yang paling tahu dulu yang bisa mencium ada kecurigaan terhadap bawahannya. Itu yang menurut saya juga harus kita kembangkan sistem yang mencegah, ya, untuk ke depan terjadinya peristiwa seperti RAT ini, selain dari dua RUU yang memang sekarang juga menjadi isu untuk kita dorong bersama-sama. Oke, tapi sebenarnya DPR memang sangat mendukung untuk yang kartal itu, Bang. Jadi bahwa memang harus segera ada pembatasan transaksi uang kartal ini. Kita memang belum membicarakan ya Oke. soal itu ya, soal pemberantasan uang kartal. Sementara juga harus saya sampaikan bahwa di DPR ini kan beda pemerintah ya. Kalau pemerintah kan satu dia, pemerintah satu dengan satu suara juga. Nah, kalau di DPR kan saat ini ada 9 fraksi. Di tiap-tiap fraksi ini tentu bisa saja pandangannya berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin ya, ada yang mungkin mendukung, ada yang mungkin tidak, tergantung dari apakah kemudian dukungan itu bisa dicapai secara mayoritas atau tidak. Oleh karena itu, ya kita lihat saja, kita bisa perhatikan ya, Lola dan teman-teman bisa perhatikan fraksi-fraksi mana yang memberikan dukungan, fraksi-fraksi mana yang tidak, sehingga desakan juga bisa ditujukan misalnya kepada fraksi yang menolak, atau tadi yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 misalnya, nanti ketika masuk ke dalam pembahasan RUU perampasan aset, jika ada fraksi yang juga menolak substansinya, nah bisa didesak kepada fraksi tersebut. Jadi memang tentu proses dinamika pembahasan diskusinya pun juga akan berlangsung nanti tergantung dari sikap dari fraksi-fraksi. Jadi tidak bisa juga kemudian menyatakan DPR ini sebagai satu suara. Kalau sudah sampai pada keputusan itu bisa dikatakan sebagai satu suara. Tapi ketika masih dalam pembahasan, masih dalam diskusi, maka dinamika perbedaan antara fraksi-fraksi itu sangat mungkin terjadi. Oke, Bang, apa sih yang membuat bisa tidak satu suara? Padahal kita tahu bahwa memang RUU ini bagus dalam artian menghilangkan tujuan mengaburkan dan menghapus jejak transaksi dan aliran dana kotor begitu dengan cara digital semua gitu, Bang. Ya, dalam suatu isu, antar fraksi itu bisa berbeda pandangan, itu macam-macam alasannya. Bisa saja alasannya rasional, masuk akal, tinggal bagaimana argumentasinya, kemudian saling beradu argumentasi. Jadi saat ini belum bisa saya gambarkan ya seperti apa, karena kalau sudah masuk ke dalam perdebatannya, baru kita bisa lihat, bisa kita petakan fraksi A pandangannya seperti apa dengan alasan apa, fraksi B seperti apa, nah baru kita bisa petakan. Tapi saat ini sekali lagi karena baik itu RUU perampasan aset ataupun pemberantasan uang kartal itu belum sampai kepada DPR, ya sehingga makanya belum bisa dikatakan apakah fraksi tertentu itu menolak atau tidak. Gitu. Jadi kita khusus untuk RUU perampasan aset ya kita tinggal tunggu saja nih pemerintah dari pemerintahnya ya, Bang, ya. Ya seperti apa juga substansinya. Oke, Bang Taufik, tapi sebenarnya kegiatan DPR, anggota DPR itu sejauh ini apakah memang sudah aware dengan sistem digital dalam artian memang untuk menghindarin hal-hal yang tadi ya kotor lah, permainan atau nakal lah, atau tetap masih akan berkutat butuh tunai dalam kegiatan-kegiatan, Bang? Ya begini, kalau di DPR kan ada beberapa komisi-komisi yang punya mitra dan fokus kerja masing-masing, ya.
kalau di Komisi 11 ya pembahasan soal pembatasan uang kartal ini sudah beberapa kali disampaikan ya, didiskusikan ya, bahwa kita harus menuju pada era di mana uang tunai itu dibatasi, kita sudah bisa memakai alat digital untuk melakukan transaksi dan sebagainya. Itu sudah dibahas sesuai dengan fokus bahasan di Komisi 11 atau di Komisi 2 misalnya. Concern kita soal politik uang ya, itu juga beberapa kali dibahas ya bersama mitra-mitranya, kepada KPU, Bawaslu ya, dan berbagai pihak lainnya. Itu juga menjadi concern, artinya itu pun menjadi bahasan. Di Komisi 3 kita selalu dalam setiap rapat kerja kita dengan PPATK misalnya, itu kita juga selalu dorong dan desak agar PPATK bisa bekerja secara optimal ya, menelusuri pencucian uang dan sebagainya. Jadi diskusi-diskusi dan termasuk juga pengawasan-pengawasan yang dilakukan di tiap-tiap komisi terhadap isu-isu tersebut selama ini berjalan. Tapi kan memang outputnya harus tergantung dari bisa macam-macam output dari apa yang diawasi tersebut. Baik, Mbak Lola, apakah ICW memang melihat sekarang hukumnya atau undang-undangnya itu masih kurang? Karena kalau misalnya kita melihat yang sekarang saja, KPK berhasil menangkap RAT itu dengan gratifikasi dan dianggap cukup di pasal itu, Mbak. Ya, sebetulnya gini, kalau misal bicara soal apakah norma atau semangat perampasan recovery aset itu ada, tapi tersebar di beberapa undang-undang. Undang-undang Tipikor juga semangat itu, salah satu pasalnya dalam pasal 18 terkait pidana tambahan uang pengganti, itu sedikit banyak sudah mengandung semangat itu. Jadi tujuannya untuk mengembalikan atau memulihkan hasil kerugian akibat korupsi. TPPU juga punya, ya, tentu saja karena TPPU dia pendapatannya follow the money, dengan asumsi bahwa kalau penelusuran itu dilakukan dengan mengikuti aliran transaksi, kita akan sampai ke ujung, dan dimanapun itu dia bisa terlacak gitu. Makanya juga tadi disampaikan juga dalam Bang Tobas, sebetulnya dia akan sejalan dengan pembatasan transaksi uang kartal, ya. Nah, tapi masalahnya kedua undang-undang ini karena ya itu tadi ya, semangatnya ada terpisah-pisah. Jadi asumsinya dengan RUU perampasan aset ini nantinya disahkan menjadi undang-undang, dia akan menjembatani gap-gap itu gitu. Dalam undang-undang TPPU dia mengharuskan adanya tindak pidana asal misalnya. Makanya juga agak menarik ketika KPK setelah mentersangkakan Rafael, dia hanya menggunakan pasal gratifikasi, tidak dibarengi dengan TPPU. Padahal gratifikasi itu sebagai salah satu jenis tipikor adalah salah satu jenis tindak pidana asal TPPU yang harusnya dia bisa dibarengi penyidikannya. Dan itu dimungkinkan dalam undang-undang TPPU. Jadi dia bisa berjalan paralel selama memang bisa dipastikan bahwa dugaan tindak pidana asal itu cukup kuat. Kemudian kita memenuhi standar soal dua alat bukti yang cukup misalnya. Nah, kemudian kalau bicara hanya untuk undang-undang tipikornya saja, ya tentu dia ada keterbatasan. Tadi contohnya kalau di pasal 18 yang terkait dengan pidana tambahan uang pengganti, dia dibatasi dalam klausalnya itu sebanyak-banyaknya harta yang dinikmati, gitu ya. Jadi ada pembatasan dari sisi itu. Dan dalam temuan ICW sendiri dari di bawah 10%, ya, dari keseluruhan kerugian. Gitu. Jadi itu pun masih jadi catatan. Nah, asumsinya kembali lagi dengan adanya RUU perampasan aset yang nantinya mudah-mudahan segera disahkan jadi undang-undang, dia akan menjembatani gitu. Dan dari sisi waktu pun, kalau kita melihat ke rancangan yang di 2015 ya, karena kan kita juga belum tahu di tahun 2023 ini RUU-nya seperti apa, itu mungkin waktu penyelesaiannya dari sisi prosedur, prosesnya itu akan lebih cepat dibandingkan kalau melalui proses persidangan. Gitu. Mungkin sekitar 6 bulan itu sudah mulai dari tahapan permohonan, gitu ya, yang nantinya mungkin akan dilakukan oleh jasa pengacara negara sampai ke tahapan eksekusinya nanti. Nah, itu juga jadi salah satu keunggulan dari undang-undang perampasan aset ini. Jadi hal itulah yang sebetulnya juga bisa mudah-mudahan akan revolusioner juga, karena asumsinya dalam RUU ini kalau sudah jadi undang-undang, mereka tidak akan lagi terlalu berfokus pada pemidanaan badan. Pak Tobas masih bersama kami ya?
Ya, masih. Oke, Bang, ini kan sejak awal memang adalah usulan dari pemerintah ya. Apakah dari DPR itu tidak punya inisiatif seperti ini, Bang? Ya, sebenarnya ketika kita menyusun prolegnas di awal periode, prolegnas long list ya, prolegnas 2020 hingga 2024, fraksi Partai Nasdem mengusulkan RUU perampasan aset ini untuk masuk ke dalam prolegnas long list tersebut. Oke, Ya, jadi izin saya tadi tahun berapa, Bang? kita susun ketika gini prolegnas 2020-2024 yang Oke. kita bahas bulan Desember 2019. Oke. Ya karena saya kan selain di Komisi 3 juga di Badan Legislasi ya, sebagai Kapokti, kemudian saya lah yang mengajukan RUU usulan dari fraksi Nasdem yang salah satu dari daftar usulan dari fraksi Partai Nasdem adalah RUU perampasan aset. Jadi kita majukan itu. Oleh karena itu kalau kita lihat prolegnas jangka panjangnya itu long list ya 2020-2024 ditulis usulan DPR garis miring pemerintah. Karena memang sama-sama antara fraksi Nasdem dengan pemerintah sama-sama mengusulkan. Namun karena secara historisnya memang pemerintah sudah sejak lama mempersiapkan dan mengusulkan RUU perampasan aset ini, maka disepakati statusnya menjadi usulan pemerintah, bukan usulan bersama. Jadi begitu ceritanya. Jadi sebenarnya fraksi Nasdem bisa dikatakan juga sebagai pengusul ini. Cuman akhirnya statusnya secara resminya menjadi usulan pemerintah karena sama-sama diajukan. Nah, oleh karena itu sebenarnya sudah ada inisiatif itu. Nah, yang kedua, saya juga banyak mendapatkan pertanyaan ketika kemudian pemerintah dianggap belum menyampaikan, kenapa kemudian DPR tidak berinisiatif untuk mengambil alih gitu. Nah, dari segi administrasi dan ketatanegaraan tidak pas ketika pemerintah sudah salah satu lah, entah DPR atau pemerintah itu sudah menyatakan diri sebagai pengusul, maka tidak kemudian mudahnya diambil alih, diganti statusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya harus juga diketahui oleh publik ya, ini perjalanan RU-nya tidak mengkhawatirkan yang dibangun oleh narasi yang ada. Ini masih normal-normal saja. Kenapa? Karena RU ini baru masuk prolegnas prioritas dari prolegnas jangka menengah, kemudian didorong masuk ke prolegnas prioritas tahunan itu oleh pemerintah di tahun 2022 bahkan di prolegnas perubahan ya, di pertengahan prolegnas baru didorong. Artinya statusnya di dalam prioritas itu baru ya setahun lebih sedikit gitu kan. Nah, jadi belum lama sebenarnya ini masuk dalam prioritas. Tapi sekali lagi kendalinya kan ada di pemerintah. Kenapa pemerintah baru memasukkan di akhir tahun 2022? Nah, itu tanyanya harus ke pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya yang namanya suatu penyiapan draft RUU ya tentu bisa lama bisa tidak tergantung dari di internalnya pengusul itu membahas isu-isu tertentu, apakah memang ada isu krusial atau tidak yang butuh pemahaman. Nah, mungkin saja di dalam RUU perampasan aset ini di internal pemerintah ada beberapa substansi yang butuh kesepakatan dari lembaga-lembaga terkait ya. Tadi seperti katakan lembaga penyimpanan aset, siapa yang menyimpannya, kemudian sistemnya seperti apa. Nah, itu tidak mudah untuk kemudian mencapai satu kesepakatan. Nah, tapi mudah-mudahan kita harapkan sudah ada kesepakatan di internal pemerintah. Jadi sebenarnya kalau dikatakan masih ada perdebatannya belum di DPR, tapi perdebatannya masih di internal pemerintah. Nah, jadi jadi sebenarnya narasi yang berkembang ini ya, kita clearkan bahwa ya sekarang posisinya adalah sama-sama kita dukung pemerintah, kita desak pemerintah untuk segera menyelesaikannya. Nah, itu tahapan sekarang. Ya, nanti kalau sudah dikirimkan ke DPR, maka isu berikutnya adalah ya bagaimana kita mengawal substansi yang penting ya untuk bisa kita putuskan. Tentunya juga harus didasarkan pada hal yang rasional, logis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum serta ilmu pengetahuan. Oke, baik. Bang Taufik, satu lagi deh. Saya ingin tanya. Jadi kemarin itu sempat ya ada diskusi di publik bahwa ketika gara-gara kemarin Bambang Pacul menyebutkan seperti itu,
ada pernyataan bahwa nanti ketika RUU perampasan aset dan juga pembatasan uang kartal ini dilaksanakan, justru yang paling serem atau paling takut itu adalah DPR karena akan mengganggu dan membongkar semua apa yang ada di sana. Itu betulkah, Bang? Ya memang akhir-akhir ini dan beberapa waktu selama ini memang DPR selalu disalah-salahkan, dituding macam-macam, dikesankan, selalu kesannya adalah negatif ya, tapi ya bagi saya itu merupakan satu kritikan untuk memperbaiki diri lah. Tapi yang jelas saya juga berharap kepada publik, utamanya kepada netizen yang ramai di sosial media, ya kita objektif saja, kemudian kita harus adil sejak dalam pikiran ya, sehingga ketika kita melihat permasalahan bahwa persoalan pencucian uang, persoalan penggunaan transaksi tunai yang mencurigakan itu bisa terjadi di berbagai tempat, di berbagai sektor ya. Sektor birokrasi bisa terjadi, sektor penegakan hukum bisa terjadi ya, yang melibatkan instansi penegak hukum misalnya. Sektor di DPR bisa saja terjadi. Jadi tidak melulu bahwa seolah-olah di sini monsternya adalah DPR, tapi semua sektor pun bisa terjadi. Jadi ini suatu hal yang sangat mungkin terjadi di berbagai sektor. Oleh karena itu ya kita bisa kemudian jangan fokus bahwa seolah-olah ini problemnya hanya di DPR, tapi problemnya juga ada di semua tempat. Yang di semua tempat itu pun juga harus kita kritisi, kita awasi, dan juga kita dorong ada perbaikan sistem di tiap sektor-sektor yang tadi saya sebutkan itu. Oke, terima kasih Bang Tobas. Saya coba kembali ke Mbak Lola. Mbak Lola. Ya, Oke. Terputus ya. Mbak Lola, jadi poin-poin yang diajukan pemerintah itu soal RUU perampasan aset pertama adalah terkait lembaga pengelolaan aset rampasan. Disepakati pengelolaan aset diserahkan ke Kejaksaan Agung karena memiliki pusat pemulihan aset. Kemudian juga mengatur konsep perampasan aset secara non-conviction based asset forfeiture. Jadi RUU tersebut mengatur konsep pembuktian terbalik. Ini diatur nanti syarat dan mekanisme yang ketat dan agar tidak ada penegak hukum yang abuse. Ini apakah cukup menurut ICW? Ya, kalau bicaranya untuk pendekatan baru yang mungkin selama ini belum banyak di exercise ya, terutama di Indonesia, meskipun berbagai negara sudah melakukan itu, ya ini tentu langkah yang baru. Oke. Nanti kan tantangan selanjutnya itu bicara soal kompetensi tentu saja. Jangan lupa juga bahwa kayak saya sampaikan tadi, semangat perampasan aset itu sebenarnya udah tersebar di beberapa tempat ya. Undang-undang Tipikor ada, TPPU ada, tapi juga ketika kedua undang-undang itu di-exercise, belum tentu ada kesepakatan, artinya dalam frekuensi yang sama antara institusi penegak hukumnya dengan lembaga peradilannya misalnya. Itu hal teknis yang nantinya juga bisa substansial dalam hal implementasi dari undang-undang itu sendiri. Oke. Tapi concernnya sekarang kan secara normatif asumsinya pengawasan mendasar gitu ya, artinya mekanisme pengujian kualitas, kualifikasi, dan juga misal prosedurnya itu disediakan di undang-undang RUU perampasan aset ini. Jadi penegak hukum dia akan langsung diuji oleh pengadilan gitu. Jadi secara normatif itu sudah memenuhi syarat minimalnya gitu ya. Nanti ya lagi-lagi tinggal bagaimana membangun mekanisme pengawasan yang lebih ketat tadi, kemudian prosedur yang menjamin soal keadilannya juga, bukan hanya soal efisiensi waktu dalam proses, dan juga ya bahwa ini tepat guna dan tepat sasaran gitu kan, itu yang penting. Kalau selama ini kita selalu paling tidak di ICW itu menyadari bahwa hukuman badan seperti pemenjaraan itu belum jadi jenis hukuman yang tepat. Belum jerah juga soalnya Mbak Lola ya. Betul, dan di sisi lain juga kita tahu banyak lapas yang kemudian malah memfasilitasi kegiatan mereka sebetulnya tidak berhak. Betul, gitu ya. Bahkan kepala lapasnya juga ada yang sudah jadi kesakitan gitu. Memang yang paling jerah kayak sepertinya harus dimiskinkan itulah Mbak ya. Itu benar-benar kayaknya jerah. Betul, akhirnya. Itu yang kita sepakati. Gitu. Baik, terima kasih anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari dan juga ada Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch atau ICW, Lalola Ister Kaban atas waktunya dan juga diskusinya di pagi hari ini di program Morning Traffic. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas.